Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ila akhir ayat surat Al-Baqarah. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa, mahasiswi IAIN Pekalongan, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa pada hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat beriring salam tidak pula kita lupakan kepada salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salawat itu semoga segala hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa, mahasiswi jurusan perbankan syariah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji beberapa hal terkait tentang mata kuliah kita ilmu kalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hal-hal yang kaitannya dengan akidah. Yang pertama kita telah mengkaji pengertian akidah. Selanjutnya yaitu beriman, ya, iman kepada Allah, kemudian iman kepada Nabi dan Rasul. Terus pada pertemuan yang lalu kita juga telah mengkaji iman kepada para malaikat Allah, dan insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji iman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa, mahasiswi IAIN Pekalongan, sebelum kita memulai kajian mata kuliah ilmu kalam kita hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana yang teman-teman saksikan di dalam video ini, telah terbuka lebar layar kajian kita hari ini yang bertemakan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak hal yang harus kita dalami, ya, banyak hal yang harus kita kita pelajari. Oleh sebab itu mudah-mudahan di dalam pertemuan kali ini teman-teman bisa mengikuti video ini dengan baik, dengan serius, sehingga bisa menghasilkan informasi-informasi yang berkaitan tentang keimanan. Dan mudah-mudahan dengan informasi ini barangkali dan syukur-syukur iman kita sudah mantap, ditambah dengan datangnya informasi ini lagi, iman kita menjadi kuat, sehingga kita tidak goyang lagi dengan sesuatu-sesuatu yang menggoda, yang ingin merusak akidah kita. Baik teman-teman, saya akan memulai untuk menjelaskan materi kita hari ini, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam materi ini saya menuliskan pertama yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Sebagaimana penjelasan saya pada pertemuan yang lalu,
saya telah menjelaskan apa itu arti iman, ya. Kemudian kaitannya dengan apa yang harus kita yakinin di situ. Nah, dalam pertemuan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada kitabnya. Berarti kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah melalui, pertama, kita harus mengucapkannya dengan lisan. Kedua, kita tanamkan di dalam hati kita, kita berniat dulu. Ya, apa yang harus kita niatkan? Yang harus kita niatkan pertama, kita harus betul-betul yakin, mantap. Tidak ada kitab yang harus saya baca, tidak ada kitab yang harus saya ikuti ilmunya kecuali kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuktikan dengan lisan. Setelah dibuktikan dengan lisan, artinya dibaca kitab itu. Dibaca, ditelaah, dipahami, dan yang terakhir yaitu diamalkan. Itulah bukti iman. Jadi jika iman itu hanya diniatkan saja di dalam hati, percaya. Jika ditanya Anda percaya sama kitab, iya percaya. Kemudian apalagi membuktikan kepada iman itu? Diucapkan dengan lisan, iya saya membacanya. Nah, akan tetapi setelah diniatkan, dibaca, kemudian tidak dipraktekkan dalam kehidupan apa yang telah dibaca tadi, sama halnya, ya, sama halnya kita mendapatkan ilmu yang kurang bermanfaat. Dalam artian iman ini tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Jika iman seseorang itu dikatakan sempurna apabila dia memenuhi 3 syarat tadi. Pertama, dia ditanamkan dulu di dalam hati kalau dia itu benar-benar betul percaya kepada kitab Allah. Dalam artian tidak ada kitab yang harus dibaca, ya. Tidak ada Quran yang lainnya melainkan Quran Allah yang harus dibaca. Kemudian selanjutnya dibuktikan dengan dengan lisan. Dan lisan ini dalam artian itu dibaca, dipahamin, dan yang ketiga harus dipraktekkan apa yang telah diperoleh dari apa yang kita membaca di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, kalau ketiga itu telah kita buktikan, insya Allah kita termasuk kategori memiliki iman yang betul-betul beriman. Itu teman-teman sekedar muqaddimah pengantar daripada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di bawah ini ada keterangannya juga, ya. Iman kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati, ya, sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia, ya, seluruh umat manusia. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami muqaddimah pengantar daripada kajian kita pada hari ini. Selanjutnya ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah. Tingkatan yang pertama yaitu qatmil, membaca saja. Jadi kitab itu hanya dibaca. Jadi tingkatan iman itu, ya, tingkatan iman kepada kitab pertama qatmil, ya. Qatmil itu artinya cukup hanya bisa dibaca tok. Kemudian tartil, membacanya dan memahami. Kemudian hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari dan memahami isi kandungannya. Nah, itu dia. Jadi
penjelasan kesimpulan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, kita beriman itu tidak cukup kita hanya mengucapkan saja, ya, mengakui dengan lisan namun tidak dibuktikan dengan tindakan, itu kurang cukup. Tapi pertama kita tanamkan di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian dari situ kita buktikan dengan tindakan, sehingga kita tahu aturan-aturan dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, terkait tentang pengertian, ya, pengertian kitab. Ini tulisannya baru saya pindahkan dari komputer, ya, ke laptop, jadi belum tertata rapi ini. Pengertian kitab. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para malaikat, disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sampai di sini kita paham, ya, kita paham kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada kitab Allah itu supaya maksud yang diinginkan oleh Allah itu bisa sampai kepada kita, ya, bisa sampai kepada kita. Oleh sebab itu, dengan kitab itu diperuntukkan untuk umat manusia semuanya, tujuannya itu sebagai petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, ya, tidak memakai petunjuk atau pedoman, akan sesat. Nah, saya contohkan umpamanya, kalau kita mau bepergian, nggak tahu arah, akan selamat, akan sampai pada tujuan apa tidak? Pasti tidak, karena kita melalui arah yang bukan petunjuknya, kita melewati sesuatu yang tidak ada petunjuknya. Nah, begitupun kita hidup ini, supaya hidup kita ini bisa selamat, ya, selamat dunia akhirat, maka kita perlu yang namanya petunjuk, pedoman itu panduan kita hidup. Segala sesuatu agar kita selamat itu kudu ada yang namanya panduan, kudu ada yang namanya petunjuk. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang ngasih tahu cara berdiri. Kita bakalan tidak bisa makan tanpa ada yang ngasih tahu bagaimana cara makan. Nah, begitupun, ya, di dalam kehidupan kita ini, khususnya di dalam berakidah, umpamanya di dalam menentukan hukum-hukum Allah. Jadi hukum-hukum Allah itu kita bisa menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, itu berdasarkan atas petunjuknya. Dan petunjuknya itu kita temukan di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi agar kita bisa menentukan suatu perkara dengan baik dan benar, itu harus menggunakan petunjuk dan pedoman agar apa yang kita putuskan itu benar-benar sehat secara syariat. Jangan memutuskan suatu perkara itu berdasarkan nafsu atau keinginan, ya, seseorang, ya. Ini khusus di dalam kaitannya kajian kitab ini, teman-teman yang berbahagia, karena kitab ini merupakan pedoman hidup kita supaya kita selamat. Ini di dalam kitab-kitab ini banyak hal yang diajarkan kepada kita, bukan saja terkait tentang ilmu hukum, melainkan juga ada ilmu sosial, ilmu muamalah, dan ilmu cara-cara apa yang kita butuhkan, semua di dalam Al-Quran itu ada. Jadi kita tidak susah lagi untuk belajar bagaimana untuk mengerjakan ini dan itu, bagaimana untuk menetapkan suatu perkara
seperti ini, seperti ini. Mari semuanya kita kembali kepada petunjuk Al-Quran atau pedoman Al-Quran yang telah Allah turunkan melalui Rasulnya, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati dengan membacanya, memahaminya. Tugas kita saat ini tinggal mengamalkan saja, teman-teman. Tinggal mengamalkan. Kita diperintahkan untuk membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan. Ya, kita mengamalkan. Cara mengamalkannya itu telah dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bingung lagi bagaimana cara mengerjakan perintah Allah ini. Kita nggak susah. Kita kembali kepada yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penafsir daripada isi dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi kalau sesuatu yang kita tidak paham di dalam Al-Quran ini seperti apa pelaksanaannya, mari kita cari hadis Nabi. Seperti apa Rasulullah SAW mengamalkan, mempraktekkan ayat ini. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita itu kita memiliki dua pedoman. Pertama, kitab Allah. Kedua, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan terkait tentang pengertian kitab ini teman-teman bisa memahami. Selanjutnya, pengertian suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul Allah, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, teman-teman, nanti di bawah ini teman-teman bisa mengetahui perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, ini perbedaan, ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaan, ya, kitab itu adalah persamaannya ya antara kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab dan suhuf itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu terdapat pada isi, ya, pada isi. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Nah, ini letak perbedaannya ya, antara suhuf dengan kitab. Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran, seperti disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ini, surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Teman-teman yang berbahagia, ya, di dalam ayat Al-Quran ini ayat salah satu bukti dari perintah, ya, kita dituntut oleh Allah untuk beriman kepada kitabnya itu karena ada perintahnya, ya. Jadi kita beriman kepada kitab Allah itu bukan itu perintah Rasulullah, bukan perintah para ulama, bukan perintah para kiai, namun itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tuangkan perintah itu, Allah tuliskan perintahnya itu di dalam kitabnya. Ya, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi ini, ya ayyuhalladzina amanu, ini khusus untuk orang beriman saja. Kalau nggak beriman itu nggak diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga diperintahkan untuk beriman kepada
kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, ini jadi di dalam di dalam ayat ini ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Rasul sebelum Nabi Muhammad maupun Rasul ketika Nabi Muhammad datang. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, di sini kata Allah, barang siapa mengingkari atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya. Maksud di sini itu barang siapa yang tidak percaya apa-apa yang dibawa oleh para malaikat, tidak percaya apa-apa yang dibawa oleh Rasul, bahkan tidak percaya apa-apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya, kata Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang itu tentulah akan sesat, sesat. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nanti ini terkait tentang kepada siapanya di bawah ini, teman-teman. Ini masih muqaddimah tentang pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut. Maksudnya itu yang di atas tadi itu. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami. Jadi fungsi Allah menurunkan kitabnya itu yaitu tujuannya adalah untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala ini dan dengan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab itu, itulah tanda bukti kita kalau kita itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan kalau Allah itu ada kalau tidak ada petunjuknya? Jadi kalau untuk membuktikan Allah itu betul-betul ada, yaitu dengan cara mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitabnya, sebagaimana Nabi dan Rasul memberikan contoh cara mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab. Begitu teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Selanjutnya nah, di bawah ini yaitu merupakan kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah yang pertama yaitu Taurat. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya berbunyi, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, jadi di antara kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, diperuntukkan kepada kelompok atau kaum Bani Israel. Bunyinya seperti apa bunyinya?
Bunyinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Itu teman-teman. Selanjutnya, adapun isi kandungan kitab Taurat, ya, isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Di antaranya kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah berhala. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ya, keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Sabtu. Ini teman-teman kalau ingin mengetahui isi Taurat itu apa saja, ini ada 10 isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Taurat itu. Terus yang kelima, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, terus larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu. Terus yang 10 ini larangan mengambil hak orang lain. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengetahui isi kandungan di dalam surat At-Taurat ini ada 10. Ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Filenya juga akan saya sharekan ke teman-teman. Selain teman-teman bisa mendengar uraian dari saya melalui video ini. Selanjutnya kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Ya, kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai apa? Sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firmannya seperti apa? Firmannya Allah Subhanahu wa taala berbunyi dalam surat Al-Isra yang bunyinya warabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad qaddamna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Ini teman-teman ayat yang menerangkan bahwasanya kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan penuntun bagi Bani Israel. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, bunyinya wa qaffayna ala asarihim ya Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Selanjutnya, jika teman-teman juga ingin mengetahui apa saja isi dari kitab Taurat itu, isinya ini. Pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Terus ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, ya, dan menjauhi sifat tamak. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, jadi ini isinya teman-teman, isi daripada kitab Taurat ini. Selanjutnya ini yaitu kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim.
Ya, kitab Al-Qur'anul Karim ini yaitu kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa ya, bukan hanya untuk bangsa Arab, akan tetapi ini untuk umat seluruhnya. Jadi teman-teman, sampai di sini bisa teman-teman mengerti bahwasanya kitab Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat ya, bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur tadi hanya diperuntukkan oleh kalangan-kalangan tertentu. Namun kitab Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat tanpa terkecuali. Apa dalilnya? Dalilnya ini, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman juga ingin mengetahui ya isi daripada Al-Quran itu, diantaranya ini, di dalam Al-Quran itu membahas mengenai prinsip-prinsip akidah ya, di dalam Al-Quran itu. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara berakidah yang benar ya, cara beriman yang benar, itu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan menjelaskan bagaimana berakidah yang benar, berkeyakinan yang benar. Kemudian kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Jadi kalau yang pertama tadi itu prinsip-prinsip akidah, yang kedua ini yaitu prinsip-prinsip ibadah. Nah, umpama teman-teman belum paham betul cara melakukan ibadah, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran akan menjelaskan bagaimana cara beribadah yang betul, yang benar ya, yang betul dan yang benar. Kalau tidak bisa memahami isi kandungan di dalam ayat Al-Quran, umpamanya semisalnya umpamanya ini ya, umpamanya bagi teman-teman misalkan belum bisa memahami ya Al-Quran secara bahasa ya, secara kalimat per kalimat, ini maksud kandungannya ini seperti apa, cara pelaksanaannya ini seperti apa, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Petunjuknya itu apa? Berupa Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Nah, hadis-hadis itu dibaca. Nah, jika tidak mengerti juga isi daripada hadis ya, kembali kepada siapa yang bisa Anda jadikan guru supaya ilmu tersebut bisa Anda serap, bisa Anda pahami gitu kan, bisa Anda pahami. Selanjutnya pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, di dalam Al-Quran juga teman-teman yang berbahagia, jadi di dalam Al-Quran ini juga selain dia mengajarkan cara berakidah yang benar, cara beribadah yang benar, di dalam Al-Quran ini juga sudah ditentukan syariat-syariat ya, sudah ditentukan syariat-syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang batil, mana yang hak. Itu Al-Quran sudah memberikan ciri-cirinya ya, memberikan ciri-cirinya.
jika kita tidak mengetahui apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini benar, apakah ini salah, kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan kita, ya, memberikan informasi kepada kita terkait syariat. Nah, jadi misalkan di sini teman-teman yang berbahagia, kita tidak mengerti hukum, umpamanya tidak mengerti hukum, ya, antara muhrim dengan tidak muhrim, gitu kan. Sejauh mana kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan muhrim, mana yang bukan muhrim, apa, bagaimana Al-Quran menjelaskan muhrim ki batasannya apa saja. Kalau bukan muhrim itu batasannya apa saja. Apakah antara muhrim dan tidak muhrim itu sama perilakunya? Tidak, teman-teman. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menjelaskan, ya, antara yang muhrim dan tidak muhrim itu ada batasan-batasannya. Ada batasannya. Jadi tidak disamakan walaupun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, tapi kalau beda jalur itu sudah berbeda syariat. Jadi berbeda pula kelakuannya, ya. Berbeda juga di dalam memperlakukan. Jadi tidak ada kesamaan, ya. Kalau dikatakan laki-laki semuanya sama, tidak. Sebagaimana ada kalau nggak salah itu ada seorang ulama mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Tidak, ya. Semua agama itu tidak sama, ya. Semua agama itu tidak sama. Sebagaimana laki-laki pula tidak semua laki-laki itu sama di mata orang. Jadi jangan disamakan antara laki-laki ini dipandang sama dengan laki-laki yang ini. Tidak, karena syariat telah memberikan aturannya. Jadi jika ingin selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat, silakan berpijak kepada syariat. Berpijak kepada syariat. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah tempat kembali supaya kita bisa selamat di dalam urusan dunia maupun akhirat. Nah, selanjutnya ini kedudukan Al-Qur'an. Nah, kedudukan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu memiliki kedudukan apa? Ya, pertama, Al-Qur'an itu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak menganggap Al-Quran itu bukan wahyu, ya dalam artian berarti secara otomatis sudah mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak berpedoman, kalau menetapkan sesuatu yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, sama halnya tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya. Jadi tadi kembali lagi, untuk bukti kita beriman kepada Allah diantaranya membuktikan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak cukup dibaca, melainkan dipahami, diamalkan. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan ini bukan haknya, ini bukan kewajibannya, jadi mari dipatuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan hukum itu. Jangan Allah telah menentukan hukum itu malah dilanggar. Itu sama halnya pemunafikan. Nah, kan pemunafikan. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, kedudukan yang kedua yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Al-Quran ini bukti dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kedudukan Al-Quran itu kan selain tadi wahyu kepada Nabi Muhammad, selain juga dia mukjizat Nabi Muhammad, ya ini juga sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kalau manusia itu tidak mengerti bagaimana cara berkehidupan yang baik, yang benar, bagaimana cara memperoleh nikmat dari Allah, itu dengan cara apa? Dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi, kemudian menelusuri
Ya. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu. Kalau kata Allah, bekerjalah untuk mencari rahmatku, bekerjalah untuk mencari rezekiku, ya sudah, kita bekerja. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bicara. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca, tapi kita buktikan dengan ucapan, kita buktikan dengan perbuatan. Kita memohon di dalam sholat, memohon supaya diberi rezeki. Nah, oke, Allah memerintahkan kamu kalau ingin minta rezekiku, fa'lamu, bekerjalah. Itu ayat Al-Qur'an. Ya, supaya disuruh untuk bekerja. Ya. Kalau mau lihat umpamanya guru saja duduk bisa datang rezekinya, itu guru juga memiliki cara, yaitu cara dia mengais rezeki dengan cara dia itu memberikan ilmunya. Nah, kalau umpamanya tidak memiliki profesi sebagai seorang guru, cari profesi yang lain yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah di dalam Al-Qur'annya telah menciptakan kita. Mulai Allah di dalam surat Yasin, teman-teman, barangkali teman-teman sudah hafal semua. Di dalam surat Yasin itu kan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah memberi kita itu telinga, mata, hati, itu semuanya kita fungsikan. Jadi Allah memberi kita telinga itu untuk apa? Untuk mendengar di mana informasi-informasi yang bisa kita tangkap gitu. Nah, dari informasi itu kita telusuri. Absoro, kita punya mulut, kita diberi oleh Allah mulut. Jadi mulut ini bukan hanya untuk membaca ayat Al-Quran, kita juga disuruh untuk berkomunikasi, supaya dengan begitu keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita untuk meraup rezeki Allah itu bisa terdapat atau bisa kita dapati. Ya itu, jadi pesan-pesan di dalam Al-Qur'anul Karim itu perlu betul-betul teman-teman hayati, sehingga betul-betul di dalam kehidupan kita ini kita bisa menjalani kehidupan ini betul-betul sesuai dengan pedomannya, petunjuknya. Jadi jangan sampai kita hidup ini melakukan sesuatu tapi karena keinginan sendiri atau karena dorongan nafsu. Nah, ingat teman-teman, kalau kita menentukan suatu perkara tidak ada pedoman di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, sama halnya kita berpedoman kepada setan. Setan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajak kepada maksiat, maksiat. Jadi apabila umpamanya datang suatu perkara yang menjelaskan ini adalah boleh, ini adalah yang nggak boleh diterima, kalau itu sumbernya betul-betul dari Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kita sudah nggak sezaman, kita tidak semasa, kita tidak bertemu. Tapi yang kita temui saat ini adalah tulisan-tulisan. Dengan tulisan itu kita bisa membacanya, kemudian kita bisa mempraktekkannya. Itu juga salah satu bentuk daripada iman kita kepada Nabi, sebagaimana yang telah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Itu teman-teman kedudukannya yang ketiga. Selanjutnya kedudukannya yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, ini sudah saya jelaskan di dalam isi dari Al-Quran tadi itu betul-betul Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang meliputi seluruh isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya ini fungsi ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Jadi fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu diantaranya untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Kalau kita tidak meyakini kitab Allah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu dengan cara kita memahami isi-isi daripada ayat Al-Quran tadi yang sebelumnya kita belum pernah
melakukan itu yang sebelumnya kita belum pernah umpamanya belum pernah melaksanakan itu, ketika kita membaca ayat Al-Quran ketemu perintah Allah, kemudian kita bisa menjalankan itu merupakan sesuatu hal yang baru. Umpamanya di dalam kehidupan kita sebelumnya itu belum pernah tahajud, umpamanya belum pernah tahajud umpamanya, atau belum pernah duha. Nah, ketika kita berjumpa kepada firman-firman Allah yang memerintahkan untuk fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka maqaman mahmuda, kemudian waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kan sebuah energi baru, menimbulkan gairah kehidupan yang baru. Kalau kita laksanakan itu kan berarti menambah sesuatu yang baru di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, di mana selama sekian tahun kita tidak melaksanakan tahajud umpamanya, tidak pernah melaksanakan duha, tiba-tiba kita bisa melaksanakan tahajud. Itu kan sesuatu hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Kalau pada tahun-tahun dulu kualitas ibadah kita biasa-biasa aja, kemudian di saat kita membaca perintah-perintah Allah, kita buktikan, kita praktekkan, akhirnya menambah amalan itu sehingga nampak bahwasanya kita memiliki kualitas kehidupan yang baik ya. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua ini membangun kehidupan bermasyarakat, kemudian untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang terakhir teman-teman, sebelum yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Nah, jadi dengan adanya iman ke perintah beriman kepada kitab Allah itu menunjukkan bahwasanya iman kita itu meningkat. Kalau tidak beriman kepada kitab Allah ya tidak dikatakan iman itu meningkat. Ya, bukti dari beriman kepada kitab Allah tadi yaitu itu ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, diniatkan dulu dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga kita praktekkan di dalam perilaku. Selanjutnya, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Terus keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini hikmah dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan ya. Contoh penerapan. Ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab-kitab suci Allah, di antaranya meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Contoh penerapan teman-teman. Jadi kalau mau menerapkan atau mempraktekkan atau mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu, pertama betul-betul kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu, apa yang kita baca itu betul-betul ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada nabinya, dalam artian tidak ada keraguan lagi dan mustahil adanya kebohongan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya bahwasanya Al-Quran itu tidak ada isi kebohongan sama sekali, maka disitulah kita bisa menimbulkan keyakinan kita dan kita tidak ragu lagi di dalam mempraktekkan isinya.
Tapi kalau kita setengah-setengah ragu, apakah ini iya, apakah ini enggak, apakah ini sekedar ucapan saja atau sebagai informasi, itulah yang membuat iman kita menjadi ragu-ragu, sehingga kita tidak mau mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tadi, yaitu karena masih tersimpan rasa ragu. Tapi kalau kita sudah 100% yakin bahwasanya apa yang kita baca ini adalah perkataan Allah, dan kalau Allah sudah berkata tidak ada isi kebohongan lagi, pasti benar ya. Jadi perkataan Allah di dalam Al-Quran itu meliputi yang kasar dan tidak kasar. Jadi yang kasar itu sesuai dengan tempatnya, yang lembut juga sesuai pada tempatnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya kata-kata yang agak menyakitkan. Nah, yang agak menyakitkan. Kata-kata yang agak menyakitkan itu akan ditempatkan kepada tempatnya yang pantas ya. Allah tidak bakalan menempatkan kata-kata yang kasar ya, seperti akan memberi azab gitu kan. Memberi azab, Allah kata Allah, saya akan memberi azab kepada orang yang ingkar. Nah, azab itu kan kata-kata yang agak kasar ya, agak kasar kalau menurut kacamata kita, pendengaran kita. Tapi itu pas Allah meletakkan kata-kata itu pasnya terhadap siapa? Terhadap orang yang membangkang, terhadap orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah, atau terhadap orang yang menyalahi aturan Allah. Jadi kalau ada umpamanya di dalam pondok pesantren, umpamanya ada pengurus atau ada guru yang mengeluarkan kalimat agak keras didengar, itu karena ada kesalahan yang telah diperbuat oleh santri itu. Jadi teman-teman perlu dipahami di sini, dan perlu teman-teman ambil juga untuk dipahami di dunia kehidupan ini. Jadi kalau ada orang yang berkata kasar ya, itu perlu diperhatikan isi dan konteksnya. Kasar benar sesuai dengan sasaran. Jadi jangan dikira kasar itu tidak mengarah kepada kebaikan. Kasar lembut itu semua sesuai dengan tempatnya. Kasar kalau tujuannya baik itu pasti benar. Kenapa? Karena kasar menempatkan kata-kata yang kasar, perilaku yang nggak enak, itu pasti ada tempat-tempatnya, ada situasi tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ya, memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar terhadap seruannya seperti kelompok Bani Israel. Nah, kelompok Bani Israel itu kalau mau diambil bahasa yang lembut terus, itu malah justru dia nggak mau mendengar. Maka oleh sebab itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang pantas, yang sesuai, sehingga dia ini mau kembali kepada yang benar ya. Selanjutnya teman-teman, beriman kepada Al-Quran. Caranya adalah meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jadi Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, apalagi karangan-karangan para ulama. Ini Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah. Kalau Allah sudah mewahyukan, kalau Allah yang menurunkan, berarti tidak ada kebohongan isinya itu. Jadi semua isi di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Selanjutnya teman-teman, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Selanjutnya mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman semua yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Jadi terakhir penjelasan itu terkait tentang bagaimana cara kita untuk menerapkan keberimanan kita kepada
kitab-kitab Allah. Jadi cara menerapkannya itu pertama kita harus memahami dulu bahwasanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya wahyu, semuanya perkataan Allah. Kalau Allah yang berkata, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan di dalamnya, semuanya benar. Walaupun kalimatnya itu ada yang menurut hati nurani kita itu tidak sesuai, tapi kalau itu Allah yang berkata, pasti itu ada maksud dan tujuan tertentu. Kita meyakini saja kalau itu adalah perintah untuk mengerjakan, kita kerjakan. Kalau itu adalah perintah untuk ditinggalkan, kita tinggalkan. Nah, itu cara kita untuk menerapkan keberimanan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai di sini penjelasan terakhir tentang contoh penerapan keberimanan kepada kitab-kitab Allah. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya informasi, ilmu pengetahuan terkait iman kepada kitab-kitab Allah ini, iman kita menjadi tebal kandal ya. Terus kita memiliki kepribadian yang tangguh ya, yang tangguh, yang sabar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita temui, yang kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya, sampai di situ teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini penuh dengan manfaat bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebelumnya barangkali belum bagus. Dengan adanya ilmu ini kita rubah menjadi kehidupan yang lebih baik, di mana yang dulu kita belum mempraktekkan itu karena adanya iman kita kepada Allah ini, kita menjumpai ada perintah Allah, disuruh Allah untuk begini, sementara dulu belum kita lakukan. Mari, mumpung kita masih diberi kesempatan waktu, usia, umur, mari kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk dalam kehidupan kita sehari-hari ini teman-teman yang berbahagia, mulai dari cara berakidah, beribadah sampai bersosialisasi, kita tidak perlu mencari bagaimana lagi, akan tetapi kita cukup menirukan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga hidup seperti kita. Nabi Muhammad juga punya sosial, punya masyarakat. Nabi Muhammad juga dia adalah kepala keluarga. Dia juga bekerja untuk menghidupi keluarga. Nah, di situ kita contoh bagaimana Nabi Muhammad di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Nah, umpamanya masih bingung ya, bagaimana umpamanya cara meraup rezeki Allah. Contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia bisa berpenghasilan, yaitu dengan apa? Dengan kecerdasan dia, dengan sidik dia, dengan amanah dia, dengan patona dia. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad diberi gelar 4 itu: sidik, amanah, patona, tabligh. Itulah cara Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara sukses untuk merebut kesuksesan di dunia, yaitu dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak memiliki pedoman dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dikatakan hidup menjadi bahagia dan tentram, hidup menjadi selamat dunia dan akhirat. Sampai di situ teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini penuh dengan manfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, apabila terdapat di dalam penjelasan ini kalimat yang kurang berkenan atau belum dipahamin, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.